Bayangkan, kamu sedang dihadapkan pada sebuah keputusan besar. Haruskah kamu mengikuti logika dan fakta? Atau mendengarkan suara hati dan empati? Apa yang akan kamu pilih? Dan kenapa kamu memilih itu? Kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia MBTI, khususnya dalam membahas dua fungsi pengambilan keputusan yang sangat menarik, thinking dan feeling. Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Bagaimana mereka memengaruhi cara seseorang membuat keputusan? Dan apakah ini sekadar tentang logika versus emosi? Atau ada lapisan yang lebih dalam di balik itu semua? Mari kita kupas satu persatu. Dan seperti biasa, simak selengkapnya. Dalam teori MBTI, thinking dan feeling adalah dua fungsi kognitif yang termasuk dalam judging functions. Artinya kedua fungsi ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang sudah diproses. Thinking adalah cara pengambilan keputusan berdasarkan prinsip logis, objektivitas, dan analisis rasional. Orang dengan preferensi thinking cenderung akan sering bertanya, apakah ini masuk akal? Mereka memprioritaskan konsistensi logis di atas perasaan atau nilai-nilai subjektif. Contoh, ketika seseorang dengan fungsi thinking menghadapi masalah di tempat kerja, mereka akan melihat fakta, data, dan bukti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka cenderung mengesampingkan faktor emosional jika itu tidak relevan dengan solusi yang dicari atau dibutuhkan. Sedangkan feeling adalah cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai personal, harmoni interpersonal, dan dampak emosional. Orang dengan preferensi feeling cenderung akan bertanya atau mempertanyakan, bagaimana keputusan ini memengaruhi orang lain? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang? Sebagai contoh, dalam situasi yang sama di tempat kerja, seseorang dengan fungsi feeling mungkin akan mempertimbangkan bagaimana keputusan itu memengaruhi hubungan antar karyawan atau apakah keputusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip moral yang dimilikinya. Penting untuk diingat bahwa thinking tidak berarti tidak berperasaan dan feeling tidak berarti tidak logis. Keduanya adalah pendekatan berbeda yang sama-sama valid loh ya. Orang dengan preferensi thinking seringkali mengadopsi pendekatan berbasis struktur. Mereka fokus pada efisiensi dan hasil akhir, memprioritaskan aturan dan standar objektif, serta menghindari bias pribadi atau emosional. Namun, ada sisi negatifnya. Kadang-kadang hal ini membuat mereka terlihat dingin atau terlalu kaku, terutama jika keputusan mereka dianggap tidak memedulikan perasaan orang lain. Di sisi lain, orang dengan preferensi feeling memiliki pendekatan yang berbasis nilai. Mereka cenderung akan mengutamakan kepekaan terhadap dampak emosional keputusannya, mengutamakan keseimbangan hubungan dan harmoni sosial, serta akan mengutamakan nilai-nilai pribadi sebagai fondasi ketika ia melakukan pengambilan keputusan. Risiko yang paling mungkin akan dihadapi dari pendekatan seperti ini adalah kemungkinan terlalu menghindari konflik, bahkan ketika konflik diperlukan untuk mencapai solusi terbaik. Dalam konteks pekerjaan, seseorang dengan preferensi thinking mungkin unggul dalam peran yang membutuhkan analisis data, pemecahan masalah teknis, atau pembuatan kebijakan. Sedangkan seseorang dengan preferensi feeling seringkali lebih cocok dalam peran yang melibatkan diplomasi, konseling, atau manajemen tim, di mana empati dan harmoni memang dibutuhkan. Dalam hubungan, thinking bisa terlihat kurang peka, tetapi mereka sangat menghargai kejujuran dan keadilan. Sedangkan feeling lebih ekspresif secara emosional dan cenderung memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Ketika menanggapi konflik, pendekatan mereka yang memiliki preferensi thinking cenderung langsung atau to the point. Fokus mereka memang hanya pada penyelesaian masalah, meski memang terkadang dianggap kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. Sedangkan feeling lebih fokus pada menjaga hubungan, tetapi terkadang orang-orang ini terkesan menghindari konfrontasi langsung. Dalam MBTI, thinking dan feeling tidak bekerja secara terisolasi. Mereka selalu dipengaruhi oleh fungsi lain seperti introversion, extraversion, sensing, dan intuition.
Kombinasi ini menciptakan dinamika unik. Thinking eksternal fokus pada logika yang dapat diterapkan secara universal, misalnya sistem atau aturan. Sementara thinking internal lebih introspektif, mereka akan mengevaluasi apakah sesuatu masuk akal dalam kerangka pemikiran pribadi. Di sisi lain, feeling eksternal peduli pada harmoni kelompok dan norma sosial. Sedangkan feeling internal lebih introspektif, mereka akan mengutamakan nilai-nilai pribadi yang mendalam. Jika ada yang bertanya mana yang lebih baik, jawabannya, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk antara thinking dan feeling. Keduanya adalah alat penting untuk memahami dunia dan membuat keputusan. Dalam situasi tertentu, thinking mungkin lebih efektif, misalnya dalam pengambilan keputusan berbasis data atau hukum. Dalam situasi lain, feeling lebih unggul, misalnya dalam membangun hubungan atau mendamaikan konflik interpersonal. Kesuksesan terletak pada kemampuan untuk menggunakan kedua fungsi ini secara fleksibel. Orang yang mampu menyeimbangkan logika, thinking, dan empati feeling seringkali menjadi pengambil keputusan yang paling efektif. Setiap orang pada dasarnya bisa memiliki thinking dan feeling secara seimbang, dan memang semua orang sebenarnya menggunakan kedua fungsi tersebut. Fungsi yang tidak dominan memang ada, tetapi itu biasanya hanya soal kurang berkembang atau hanya digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang thinker bisa menggunakan feeling untuk memahami emosi orang lain, terutama dalam hubungan pribadi. Sebaliknya, seorang feeler dapat mengandalkan thinking untuk membuat keputusan yang memerlukan logika dan objektivitas. Keseimbangan ini disebut cognitive flexibility, dan ini tentu bisa dilatih. Seorang thinker tetap memiliki emosi, tetapi mereka cenderung memprioritaskan logika dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan emosi secara terbuka, tetapi bukan berarti mereka tidak peduli. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda dalam memproses emosi, biasanya dengan menganalisis dan mencoba menyelesaikan masalah daripada bereaksi langsung. Sementara seorang feeler juga tetap mampu berpikir logis, terutama jika situasinya menuntut. Perbedaannya adalah mereka memprioritaskan nilai-nilai personal dan dampak emosional keputusannya berada pada orang lain. Mereka bukannya tidak logis, tetapi cara mereka mengevaluasi situasi lebih banyak dipengaruhi oleh konteks manusia dan hubungan interpersonal daripada realita atau fakta saja. Kedua aspek ini tentu bisa dilatih. Misalnya, untuk melatih fungsi thinking, biasakan menganalisis masalah secara objektif. Gunakan data dan fakta untuk mendukung keputusan, serta tantang diri untuk mencari solusi yang efisien tanpa terlalu memikirkan dampak emosional. Sementara untuk melatih fungsi feeling, bisa dengan mencoba memahami perspektif dan emosi orang lain. Memperhatikan bagaimana keputusanmu memengaruhi hubungan interpersonal, serta melatih diri untuk lebih peka terhadap nilai dan moral dalam setiap keputusan. Kalau ingin mengetahui apakah kamu seorang thinker atau feeler, bisa dengan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang lebih kamu utamakan saat mengambil keputusan? Jika kamu sering bertanya, apakah ini masuk akal? Apakah ini efisien? Kemungkinan besar kamu memiliki preferensi thinking. Jika kamu bertanya, bagaimana ini memengaruhi orang lain? Apakah ini selaras dengan nilai saya? Maka kamu cenderung seorang feeler. Namun, untuk hasil yang lebih akurat, ya tentu kamu bisa mengikuti tes resmi atau mempelajari fungsi kognitif secara lebih mendalam lagi. Jadi thinking dan feeling bukan sekadar tentang logis versus emosional. Ini adalah tentang cara kita memandang dunia, memproses informasi, dan membuat keputusan berdasarkan perspektif yang unik. Pertanyaannya sekarang, kamu lebih condong kemana? Apakah kamu cenderung menggunakan thinking dengan logikamu yang tajam dan objektif? Atau kamu merasa lebih selaras dengan feeling, mengutamakan empati dan nilai-nilai personal? Tapi ingat, tidak ada yang sepenuhnya thinking atau feeling. Dunia ini membutuhkan keduanya. Keputusan terbaik seringkali adalah perpaduan logika yang terarah dan empati yang mendalam. Jadi, mungkin saatnya kita berhenti saling menghakimi dan mulai belajar untuk memahami diri sendiri. Karena memahami diri sendiri
bisa jadi langkah pertama untuk memahami dunia di sekitarmu. Kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak pembahasan saya sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.